Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 8 tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu maupun ayah. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia untuk selalu menghormati kedua orang tua. Dan juga dijelaskan di Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23 sampai ayat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kabira ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa khali lahuma janaha zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil." Dari arti surah Al-Isra ayat 23 dan ayat ke-24 dapat kita simpulkan bahwa isi kandungannya, yaitu yang pertama, larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, larangan berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, hendaknya kita senantiasa bertutur dan berkata yang baik terhadap kedua orang tua. Yang keempat, hendaknya senantiasa kita selalu menaati perkataan kedua orang tua tanpa menyimpang dari ajaran agama Islam. Yang kelima, wajib kita sebagai anak senantiasa untuk merawat dan mencintai orang tua dengan penuh kasih sayang. Yang keenam, hendaknya kita selalu bersikap rendah hati terhadap kedua orang tua. Yang ketujuh, hendaknya kita selalu mendoakan orang tua untuk kebaikannya. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatannya, karena restu Allah disebabkan restu orang tua. Seorang anak yang mau melakukan atau menginginkan sesuatu seperti mencari ilmu, mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya, yang paling penting adalah meminta restu kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Artinya, ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Imam An-Nawawi menjelaskan arti birrul walidain yaitu berbakti dan berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan segala hal yang dapat membuat mereka bahagia, serta berbuat baik kepada teman-temannya. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau bakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan apabila memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama, menaati segala perintah yang diberikan oleh orang tua kecuali dalam bentuk maksiat. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan atau diberikan oleh orang tua. Dan yang terakhir, yang ketiga, menolong atau membantu orang tua apabila mereka membutuhkan. Hikmah berbakti kepada orang tua. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, apabila perbuatan kita diridhoi oleh orang tua, maka perbuatan kita juga akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan masalah yang sedang dialami dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut.
Yang keempat, dengan berbakti kepada orang tua, maka kita akan dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya. Yang kelima, berbakti kepada orang tua menjadikan kita dimasukkan ke jannah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru adalah orang yang mengajar kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga kita menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Guru adalah orang yang memiliki dan mengetahui ilmu. Dan seperti yang telah disebutkan dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 28 bahwa alim atau ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minan nasi wa dabu wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kazalik innama yakhshalaha min ibadihil ulama inna allaha azizun ghafur. Artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surat Fatir ayat 28. Ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Guru adalah pewaris nabi karena melalui guru wahyu atau ilmu para nabi dapat diteruskan kepada manusia melalui guru. Imam Al-Ghazali mengkhususkan sifat-sifat para guru ialah suci, kehormatan, dan penempatan para guru sesudah penempatan para nabi. Seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka ialah besar di bawah kolong langit ini. Ia ibarat matahari yang menyinari orang lain yang menyinari dirinya sendiri. Ibarat minyak kesutri yang wanginya dinikmati orang lain dan harum pada dirinya sendiri. Barang siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan terpenting. Maka hendaknya ia memelihara sopan santun dalam tugasnya ini. Cara memperlihatkan penghormatan terhadap guru. Yang pertama, tetap rendah hati walaupun ilmu yang dimiliki sudah lebih banyak ketimbang gurunya. Yang kedua, mentaati setiap arahan serta bimbingan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, berkhidmat untuk guru-guru dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memandang guru dengan penuh hormat dan memuliakannya serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dari menghormati guru. Seperti yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, ilmu yang kita peroleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Yang ketiga, kita akan menjadi lebih mudah mengerti ilmu atau pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, kita akan selalu didoakan oleh guru. Yang kelima, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dan dianugerahi nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah contoh cara berbakti kepada guru. Yang pertama, kita harus selalu menghormati dan memuliakan guru, serta mengikuti nasihat-nasihatnya. Yang kedua, kita tidak boleh melawan, menipu, atau membuka rahasia guru. Yang ketiga, sopan ketika berhadapan dengan guru, serta berkomunikasi dengan santun dan lemah lembut. Yang keempat, kita harus selalu menghormati dan mengenang guru meskipun sudah wafat, serta kita menunjukkan rasa terima kasih terhadap ajarannya. Yang kelima, mengikuti sifat guru yang baik akhlaknya, tinggi ilmunya, berwibawa, santun, dan penyayang, serta bersikap sabar ketika berhadapan dengan perlakuan kasar atau akhlak buruk guru. Hendaknya kita berusaha untuk memaafkan serta turut mendoakan keselamatan guru. Yang keenam, mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.